Pada tahun 1835, filsuf Prancis ternama Auguste Comte menyatakan bahwa manusia tidak akan pernah mengungkap komposisi kimia bintang. Namun pernyataannya dengan cepat terbantahkan berkat revolusi astronomi sejati yang menandai paruh kedua abad ke-19. Dua kemajuan revolusioner, spektroskopi dan fotografi, mengubah selamanya studi tentang kosmos. Periode ini dapat dianggap sebagai tonggak awal astrofisika, karena untuk pertama kalinya, para ilmuwan mulai menguraikan tidak hanya lokasi, tetapi juga esensi benda langit. Dengan teknik ini, menjadi mungkin untuk menganalisis pembakaran matahari dan komposisi kimianya, sebuah lompatan luar biasa bagi perkembangan kosmologi. Para astronom pun tidak lagi hanya memetakan posisi bintang, tetapi memahami sifatnya. Tapi, sebenarnya, apa itu spektroskopi? Dan bagaimana mendefinisikan astrofisika? Ikuti konten ini dan temukan jawaban-jawaban tersebut. Dan masih banyak lagi. Mari kita mulai. Apa itu astrofisika? Ini adalah ilmu yang menerapkan hukum dan metode fisika untuk menyelidiki fenomena dan objek astronomi. Di antaranya yang menonjol adalah matahari, bintang, dan galaksi. Tetapi bidang studinya juga mencakup planet ekstrasurya, medium antar bintang, dan radiasi latar kosmik gelombang mikro. Bagaimana cara para ilmuwan menyelidiki objek-objek ini? Metodologi apa yang digunakan? Jawabannya terletak pada analisis emisi mereka. Setiap benda langit memiliki tanda energi unik yang dapat dipahami sebagai energi intrinsik yang menghasilkan spektrum khas. Emisi ini dipelajari secara rinci di seluruh rentang spektrum elektromagnetik dengan sifat-sifat seperti kecerahan, kepadatan, suhu, dan komposisi kimia yang dievaluasi dengan cermat. Astrofisika adalah bidang yang sangat luas, mencakup prinsip dan teknik dari berbagai cabang fisika, seperti mekanika klasik, elektromagnetisme, termodinamika, mekanika kuantum, relativitas, fisika nuklir dan partikel, serta fisika atom dan molekul. Multidisiplinaritas ini menjelaskan mengapa diperlukan tahun-tahun studi yang tekun untuk menjadi seorang astrofisikawan yang berkualitas. Saat ini, penelitian di bidang ini umumnya memerlukan upaya baik dalam fisika teoretis maupun observasional. Para ahli berusaha mengungkap karakteristik materi gelap, energi gelap, lubang hitam, dan fenomena kosmik lainnya, serta menyelidiki awal dan kemungkinan akhir alam semesta. Aspek teoretis astrofisika juga mengeksplorasi pertanyaan tentang pembentukan dan perkembangan tata surya kita, dan proses evolusinya, mencakup penelitian tentang dinamika dan evolusi bintang. Meskipun kami telah menyebutkan bahwa astrofisikawan menganalisis spektrum langit, apa sebenarnya yang membentuk sebuah spektrum? Setiap materi biasa memancarkan radiasi elektromagnetik ketika suhunya di atas nol absolut. Radiasi ini dihasilkan dari transformasi energi internal suatu benda menjadi energi elektromagnetik. Karena itu disebut radiasi termal. Ini adalah proses alami distribusi radiatif entropi. Sebaliknya, semua materi biasa memiliki kemampuan tertentu untuk menyerap radiasi elektromagnetik. Suatu objek yang menyerap seluruh radiasi datang, terlepas dari panjang gelombangnya, diklasifikasikan sebagai benda hitam. Ketika benda hitam ini mempertahankan suhu yang seragam, emisinya menunjukkan distribusi frekuensi spesifik yang bervariasi sesuai suhu. Radiasinya dikenal sebagai emisi benda hitam. Spektrum bintang sebagian besar terdiri dari radiasi termal, menghasilkan spektrum kontinu. Sebuah bintang melepaskan energi di seluruh spektrum elektromagnetik, dari sinar gamma hingga gelombang radio. Namun, saat ini kita tahu bahwa bintang tidak memancarkan intensitas yang sama di semua panjang gelombang. Meskipun fakta-fakta ini sudah dikenal luas saat ini, pada akhir abad ke-19, ilmuwan menghadapi kesulitan untuk menjelaskan mengapa spektrum terukur dari radiasi benda hitam yang telah tercatat dengan presisi menunjukkan perbedaan yang mencolok pada frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan prediksi teori saat itu. Radiasi benda hitam sesuai dengan emisi termal elektromagnetik dari suatu objek dalam kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya, dilepaskan oleh benda hitam, sebuah abstraksi teoretis dari material yang benar-benar buram dan tidak memantulkan. Sebenarnya gagasan benda hitam mewakili idealisasi yang ekstrim. Benda seperti itu tidak terjadi secara alami. Namun, material seperti grafit dan karbon hitam dengan emisivitas di atas 0,95 memberikan pendekatan yang baik terhadap kondisi ideal ini. Pada tahun 1900, Max Planck mengembangkan persamaan matematika untuk menggambarkan spektrum yang diamati dari benda hitam. Fungsi Planck ini hanya bergantung pada frekuensi radiasi dan suhu benda. Saat ini, representasi grafis dari fungsi Planck yang khas terlihat seperti ini. Meskipun bintang dapat didekati sebagai benda hitam pada awalnya, spektrum yang diamati tidak sepenuhnya sesuai dengan kurva teoretis. Hal ini terjadi karena, seperti yang disebutkan sebelumnya,
sebelumnya, benda hitam adalah konstruksi teoretis yang tidak memiliki padanan alami yang tepat. Berikut adalah fluks energi yang diamati pada sebuah bintang. Terlihat perbedaan yang signifikan dari fungsi Planck, selain tidak adanya garis spektral tertentu. Apa yang menyebabkan pola-pola ini? Pertanyaan ini menjadi tantangan ilmiah besar hingga akhir abad ke-19, ketika peneliti Kirchhoff dan Bunsen melakukan eksperimen mereka, sepenuhnya merevolusi bidang spektroskopi. Telah tiba saatnya untuk menjawab dengan tepat pertanyaan kedua kita. Apa itu spektroskopi? Ini adalah analisis interaksi antara materi dan gelombang elektromagnetik dengan mempertimbangkan panjang gelombang atau frekuensi radiasi. Secara lebih sederhana, kita dapat mendefinisikan spektroskopi sebagai pemeriksaan rinci terhadap warna cahaya tampak dan seluruh rentang spektrum elektromagnetik. Biasanya, asal-usul spektroskopi dikaitkan dengan tahun 1899 melalui karya Gustav, Sof, dan Robertson. Bunsen memberitahu seorang kolega bahwa Kirchhoff telah membuat penemuan yang menakjubkan. Dia telah mengidentifikasi asal-usul garis-garis gelap yang diamati dalam spektrum matahari ketika senyawa kimia tertentu dipanaskan dengan pembakar Bunsen. Dalam beberapa kesempatan, garis-garis bercahaya muncul. Garis-garis ini tepat bertepatan dengan posisi garis-garis gelap dalam spektrum matahari. Garis-garis terang mewakili cahaya yang dipancarkan oleh gas yang dipanaskan, sementara garis-garis gelap menunjukkan penyerapan cahaya oleh gas yang lebih dingin di atas permukaan matahari. Kedua peneliti menyimpulkan bahwa setiap unsur kimia menghasilkan spektrum yang khas. Tanda spektral ini berfungsi seperti sidik jari, memungkinkan identifikasi keberadaan unsur-unsur tertentu. Kirchhoff dan Bunsen menyadari bahwa metode ini bisa menjadi alat yang berharga untuk menganalisis komposisi kimia matahari dan bintang-bintang lain. Dan mereka benar. Saat ini, astronom dan astrofisikawan sangat bergantung pada studi spektroskopik. Berbagai jenis spektroskopi diklasifikasikan berdasarkan interaksi antara energi dan materi. Di antara interaksi-interaksi tersebut yang menonjol adalah: pertama, spektroskopi absorpsi, yang terjadi ketika materi menyerap energi dari sumber radiasi. Kedua, spektroskopi emisi, yang mengacu pada pelepasan energi radiasi oleh materi. Spektroskopi memiliki relevansi sedemikian besar, sehingga pada tahun 1851, astronom dan kimiawan Inggris William de la Rue menyatakan, "Kita bisa melakukan perjalanan ke matahari dan mengambil sampel untuk dianalisis di laboratorium kita tidak akan bisa mempelajarinya dengan lebih akurat daripada melalui teknik analisis spektral yang revolusioner ini." Memahami konsep spektroskopi sekarang menjadi lebih jelas bagaimana astrofisikawan menyelidiki posisi, massa, kecepatan, dan sifat fisik lainnya dari benda langit. Faktanya, spektroskopi mengungkapkan kepada kita lokasi bintang dan nebula gas. Misalnya, melalui metodologi ini, kita dapat menganalisis dengan lebih tepat susunan spasial bintang-bintang di bima sakti kita. Selain itu, dengan menerapkan teorema virial yang terkenal, kita dapat menyimpulkan baik massa bintang maupun proporsi unsur kimia dibandingkan dengan hidrogen. Akhirnya, dan tidak kalah relevannya, spektroskopi digunakan dalam studi kecepatan. Bagaimana ini dilakukan? Anda mungkin pernah menemukan istilah redshift dan blueshift. Fenomena ini menjelaskan bagaimana radiasi cahaya bergeser ke panjang gelombang yang lebih panjang atau lebih pendek saat benda langit seperti bintang atau galaksi menjauh atau mendekati titik pengamatan kita. Ketika suatu objek astronomi menjauh, cahayanya menunjukkan pergeseran merah dalam spektrum karena panjang gelombangnya memanjang. Dengan mengukur intensitas pergeseran merah atau biru ini, kita dapat menghitung kecepatan radial objek relatif terhadap bumi. Menarik, bukan? Menganalisis warna berarti mengungkap rahasia kosmos. Tapi, pada akhirnya, apa yang dilakukan seorang astrofisikawan? Seorang profesional di bidang ini dapat berdedikasi untuk menyelidiki planet, bintang, galaksi, dan fenomena kosmik lainnya. Dengan pengetahuan fisik yang solid, mereka menerapkan prinsip-prinsip ini pada teori astronomi. Di antara tanggung jawabnya, seorang astrofisikawan dapat merumuskan hipotesis tentang alam semesta dan mengembangkan metodologi ilmiah untuk membuktikannya. Ikuti perkembangan penemuan terbaru di industri ini. Berkolaborasi dengan informasi dan studi untuk bidang ini. Evaluasi dan buat program serta sumber daya yang dapat mendorong penelitian astrologi lebih lanjut. Sederhanakan prosedur ilmiah untuk memperluas pengetahuan kita tentang kosmos. Untuk mengejar karir sebagai astrofisikawan, Anda perlu berdedikasi penuh dalam mempelajari fisika, matematika, dan astronomi. Bahkan bisa dibuat perbandingan yang lucu. Seorang astrofisikawan mempelajari fisika yang sama dengan dokter, matematika yang sama dengan matematikawan, hanya dengan tambahan astronomi. Apa saja tujuan utama seorang astrofisikawan di NASA? Di situs web Badan Antariksa tersebut, kami menemukan
jawabannya. Misi NASA di bidang astrofisika adalah mengungkap mekanisme alam semesta, memahami awal dan perkembangannya, serta mencari kehidupan di eksoplanet yang mengorbit bintang lain. Tujuan-tujuan ini memunculkan 3 pertanyaan ilmiah besar. Bagaimana alam semesta bekerja? Meneliti kemunculan dan struktur kosmos, termasuk karakteristik lubang hitam, energi gelap, materi gelap, dan kekuatan gravitasi. Dari mana kita berasal? Mempelajari pembentukan dan perjalanan galaksi, bintang, dan planet yang membentuk alam semesta kita. Apakah kita unik? Mengidentifikasi dan menganalisis planet di sistem bintang lain, meneliti potensinya untuk menampung kehidupan. Sekarang setelah kita memahami apa itu astrofisika, muncul pertanyaan lain. Apa perbedaan antara astronomi, astrofisika, dan kosmologi? Tapi sebelum kami mengungkapkan jawabannya, jangan lupa untuk memberi penilaian positif atau negatif pada video ini. Dengan begitu, kami dapat terus meningkatkan dan memproduksi konten yang semakin baik untuk Anda, penonton kami. Manfaatkan juga kesempatan untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video mingguan kami. Jika Anda ingin berkontribusi untuk meningkatkan kualitas materi kami, kunjungi halaman kami di Patreon. Terima kasih yang tulus kepada semua yang mendukung kami. Kosmologi mengeksplorasi alam semesta secara keseluruhan, menyelidiki fenomena dalam skala yang sangat besar. Sementara astronomi dan astrofisika berfokus pada benda langit tertentu, astronomi khususnya berkaitan dengan pengamatan dan pengukuran posisi serta gerakan relatif. Selanjutnya, ia berusaha memberikan interpretasi untuk data tersebut. Sedangkan astrofisika dan kosmologi mendalami pemahaman tentang mekanisme di balik fenomena-fenomena tersebut. Biasanya, para ahli astronomi berkonsentrasi pada mekanika klasik dan teknik optik yang sangat penting untuk mengamati bintang dan memprediksi lokasinya di langit. Sementara itu, para astrofisikawan menggunakan relativitas umum dan fisika nuklir, alat-alat dasar untuk memahami bintang dan galaksi. Para kosmolog di sisi lain menyelami teori-teori kontemporer seperti teori Dawai, bahkan mempertanyakan asal-usul dan hakikat alam semesta itu sendiri. Itu saja untuk video hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah menonton. Apakah Anda seorang penggemar astrofisika? Ada topik tertentu yang ingin Anda lihat di sini? Bagikan saran Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan dan ikuti kami untuk konten-konten selanjutnya di saluran ini. Sampai jumpa.